GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat. Lebih tepatnya kali ini tuh kita akan ngebahas kasus yang di kampung saya gak terlalu jauh lah, baru-baru terjadi. Dan ini wajib teman-teman ketahui juga, dan wajib waspada juga saat musim hujan seperti ini. Ya, seperti biasa di musim penghujan seperti ini, spesies jenis ular welang dan weling banyak sekali ditemukan, karena mereka biasanya lebih cenderung banyak keluar pada malam hari di saat turun hujan. Dan untuk kasus gigitan ular berbisa, khususnya untuk ular weling, kembali terjadi di daerah saya pribadi teman-teman. Karena memang di sini tuh masih banyak jenis-jenis ular tersebut. Dan ketika masyarakat di daerah saya, apalagi ketika musim hujan, memiliki kebiasaan ngobor ataupun mencari ikan dan mencari belut tanpa menggunakan alat-alat safety seperti sepatu dan lain sebagainya, karena mungkin sudah terbiasa teman-teman. Dan ini tuh benar-benar terjadi kembali di kampung saya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih detail, kita coba lihat dulu kronologisnya dan kasusnya. Di sini saya hanya mendapatkan laporan bahwasanya ada dua foto juga. Ini ada jelas ular welingnya, ini jelas banget nih. Ini weling atau Bungarus candidus. Dan yang keduanya gambarnya adalah bagian kaki korban. Cuman dilingkari di sini tuh nggak terlalu jelas untuk bekas taringnya, karena gambarnya juga kayaknya pecah. Cuman di sini memang sepertinya korban juga mengetahui bahwa ular tersebutlah yang menggigit kaki korban. Nah di sini nih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten ngemutan ka para wargi masyarakat, hati-hati anu aktivitas wengi anu sok ngobor belut dan lain-lain cenanya tuh. Wengi tadi di desa Cicadas Rongga nuju ngobor di Pacok Orai welang tuh, padahal ini bukan welang ya, ini weling karena masyarakatnya mungkin masih awam. Dan tak lama kemudian korban ketika dibawa ke rumah sakit meninggal di rumah sakit teman-teman. Karena ya kita ketahui bersama ular weling ini tuh ular yang paling mengerikan. Ini ketika kita lihat di bekas gigitannya aja nggak ada pembengkakan loh teman-teman. Nggak ada pembengkakan yang signifikan, nggak ada pembengkakan yang serius seperti gigitan ular-ular viper lainnya. Karena si ular weling ini memiliki bisa neurotoksin yang sangat kuat, tidak memiliki efek yang cenderung memperlihatkan, tetapi bisanya itu sangat kuat teman-teman. Makanya ular weling ini tuh belum ada anti serumnya, beda dengan ular welang Bungarus fasciatus. Ini jelas Bungarus candidus kalau kita lihat dari gambar di sini nih. Itu berarti sebetulnya ketika korban tergigit, ular itu masih ada di lokasi, entah itu mungkin dimatiin atau bagaimana. Yang jelas ini saya dapat gambarnya itu cuma dua ini aja. Dan ini ngeri sekali teman-teman. Saya tekankan kembali bahwasanya hal-hal seperti inilah yang harus diketahui oleh masyarakat. Mungkin kelihatannya itu sepele, tapi ketika kita mengalami hal tersebut, kita ini sebetulnya harus tahu bagaimana trik-trik dan cara-cara sederhana untuk menangani gigitan ular berbisa. Ya syukur-syukur kita masih bisa selamat gitu teman-teman. Walaupun mungkin 0% lah untuk selamat, tetapi ya kita kan tidak tahu yang namanya usaha ya. Yang jelas yang penting kita tahu bahwasanya ketika tergigit ular berbisa itu, mau jenis ular apapun itu, minimal ketika kita jauh dari rumah sakit, jauh dari manapun, kita lakukan hal-hal
yang jangan sampai mengakibatkan si bisa itu cepat masuk dan menyebar ke tubuh kita, yaitu dengan imobilisasi. Saya selalu tekankan itu karena hal itu mungkin kelihatannya tuh kayak sepele gitu, kayak gampang apain sih gitu, padahal sebetulnya itu sangat-sangat membantu. Kenapa? Karena saya sendiri sudah merasakannya gitu, efek daripada keberhasilan si imobilisasi ini, yang memang tidak menutup kemungkinan banyak sekali orang yang sebetulnya tahu, mungkin ya, ada yang tahu ada yang enggak, sebetulnya tahu proses penanganannya, tapi mungkin karena itu mungkin enggak efektif dan lain sebagainya, jadi banyak orang yang mengabaikannya. Nah, terus ini juga edukasi buat masyarakat juga sangat-sangat wajib dan penting. Selain kita juga mengetahui jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa, kita juga yang tadi harus mengetahui first aid atau pertolongan pertama pada gigitan ular berbisa. Sebetulnya untuk membedakan jenis ular welang dan weling itu sudah sering saya jelaskan. Terkadang kalau di kampung saya, mau itu ular welang, mau itu ular weling, biasa aja semuanya disebut sebagai ular welang. Bahkan Boiga dendrophylla pun yang hitam dan kuning itu disebut juga ular welang, teman-teman. Padahal sebetulnya bukan. Nah, saya tekankan kembali, jadi di musim penghujan seperti ini, kasus ini sebetulnya mungkin hanya sebagian kecil yang terekspos, dan mungkin saya ekspos ya, karena mungkin media-media sosial media lainnya pun yang membahas tentang hewan jarang ada yang ngepost hal seperti ini gitu. Justru ini yang saya tekankan. Yang pertama adalah di musim penghujan seperti ini, apalagi di rumah-rumah yang ada di perkampungan dan rumah-rumahnya itu tradisional, yang kemungkinan bisa ular itu masuk ke dalam sela-sela rumah kalian, berhati-hatilah ya. Mulai dari misalnya ada lubang-lubang kecil harus ditutup gitu. Terus tidur pun diusahakan harus berhati-hati, jangan sampai di lantai gitu, karena kalau misalnya di rumah-rumah tradisional kan itu sudah biasa, teman-teman. Kita kan nggak tahu yang namanya ular welang dan weling, kadang ada beberapa kasus juga ada di plafon, ada di atap rumah, terus ada di kemarin terakhir yang waktu di Sukabumi yang anak kecil tewas digigit oleh ular weling, itu kan kasusnya lagi tidur, teman-teman. Lagi tidur, dan ternyata ketika dilihat sekitar rumahnya yang pertama dekat sawah, terus rumahnya juga tradisional, terus banyak juga bolong-bolong yang kemungkinan itu tuh merupakan salah satu jalan bagi si ular masuk gitu. Nah, ini harus diwaspadai, apalagi di musim penghujan seperti ini. Saya kembali mengingatkan, kalaupun kalian misalnya mau aktivitas keluar gitu, harus pakai sepatu, harus pakai senter yang terang biar kelihatan gitu jalan-jalannya. Karena ular welang dan weling ini tidak bisa disepelekan, teman-teman. Dan saya juga ngeri sih ketika ngelihat ada eksperimen yang saya lakukan gitu, teman-teman. Eksperimen yang saya lakukan tuh bukan main-main. Saya tuh pengen ngelihat secara langsung gitu. Karena ada salah satu ular yang katanya tuh paling berbisa, bahkan king cobra pun bisa mati sama ular ini. Dulu sempat saya coba eksperimen ular cabe besar, si Calliophyes bifurcata. Itu kan ular cabe yang benar-benar gede tuh. Nah, nggak sengaja gitu saya eksperimenkan dengan si ular weling gitu, teman-teman. Dan ternyata yang mati duluan itu adalah si Calliophyes bifurcatanya. Salah ternyata. Justru bisa ular weling ini paling kuat kalau menurut saya. Dan selain itu juga mungkin nanti bisa ditayangkan videonya. Ketika saya melihat cairan bisa yang dikeluarkan ular weling ini tuh, yang pertama nggak terlalu banyak, nggak kayak bisa king cobra yang biasa kita eksperimen keluarin itu kan banyak banget. Tapi kalau si ular weling ini tuh hanya beberapa gram aja gitu, teman-teman. Dan warnanya juga nggak terlalu keruh, justru lebih keruh ular welang daripada ular weling. Kalau ular weling itu kayak hampir ular kobra lah tuh, teman-teman, agak putih tapi kuning sedikit. Dan itu juga kemarin sempat saya coba, saya pengen coba ngelihat kadarnya sebanyak apa, warnanya seperti apa, dan biar teman-teman tahu juga gimana sih bentuk ular weling ya, bukan welang. Teman-teman juga bisa lihat video. Coba untuk mengetes bisa ular weling ini seberapa banyak dan warnanya seperti apa, coy. Karena memang untuk taring ular weling ini tuh hanya taring belakang, coy, hanya taring kecil, bukan taring panjang. Tapi kita akan coba lihat kadar bisanya seperti apa.
Oke, kita akan tes untuk kadar bisa wulingnya. Set. Ayo kawan. Dot ngecerak. Lihat. Ayah biu pas ngecerak. Hesenya tertutup sama itu ya, solasi ya. Tuh lihat kalau dari bagian pinggir, aji robek dot. Wow, tuh. Oh, benar coy. Ternyata warnanya itu warna bening. Cuma memang kadarnya itu teman-teman hanya sedikit coy tuh. Tuh. Wow. Oh. Jadi ternyata tidak sebanyak yang saya kira, teman-teman. Wow. Nah, lihat. Kalau misalnya dilihat dari bagian mulutnya, di situ ada semacam kayak taring kecil. Nah, ini sebetulnya taringnya itu taring pendek, teman-teman. Bukan taring panjang, bukan taring lipat. Wow. Eta tinggal ngecelak ti dia. Tah. Tuh ada bening. Tuh taringnya juga keluar. Tuh. Eta dot. Ada di bawah coy. Ada di bawah. Udah, kita coba lepasin lagi si wulingnya. Nah, teman-teman. Itu dia teman-teman. Jadi di sini juga ketika saya lihat video saya pribadi, ini saya sudah banyak sekali ngebahas korban-korban gigitan ular welang dan weling. Dan terakhir dulu kita sempat nolongin orang yang tergigit sama ular welang, teman-teman. Dan alhamdulillahnya sembuh sampai kita rujuk ke rumah sakit juga, karena kita juga ada teman di rumah sakit yang memang khusus menangani gigitan ular berbisa. Dan lagi-lagi kasus-kasus gigitan ular berbisa kadang-kadang dipandang sebelah mata bagi beberapa orang. Padahal sebetulnya ini tuh lebih mengerikan daripada kecelakaan motor, daripada kecelakaan apapun. Sebetulnya ini tuh sesuatu yang sederhana tetapi wajib teman-teman ketahui gitu, teman-teman. Karena yang namanya ular, tadi aja si korban ini kan hanya selang beberapa jam aja di rumah sakit itu udah meninggal dunia, nggak tertolong. Mungkin beda lagi kalau cuman kecelakaan motor dan lain sebagainya, itu mungkin masih bisa ditangani, masih bisa ada nyawanya. Tapi kalau ular itu sudah tidak ada toleransi lagi, teman-teman. Makanya ini harus menjadi perhatian dan pembelajaran buat teman-teman, harus lebih berhati-hati dan kenali jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa. Serta yang paling utama, ketika ada ular, hendaklah kalian berhati-hati, jangan sampai kalian main comot sendiri, main ambil sendiri kalau misalnya kalian tidak berpengalaman. Dan yang paling pentingnya, apabila ada seseorang, entah itu kalian ataupun tetangga kalian, teman kalian, ketika tergigit sama ular berbisa, kalian bisa langsung menghubungi ataupun yang tadi, lakukan pertolongan pertama pada gigitan ular berbisa. Jangan banyak melakukan pergerakan, teman-teman, karena bisa ular bukan menyebar melalui darah, tetapi menyebar melalui kelenjar limpatik, yang mana ketika kalian semakin banyak bergerak, maka semakin cepat bisa tersebut menyebar ke dalam tubuh kalian. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan mudah-mudahan keluarga korban yang ditinggalkan mendapatkan diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan juga dari kasus ini semoga warga masyarakat setempatnya itu lebih paham gitu, lebih tahu resiko keluar malam itu seperti apa, harus pakai sepatu dan lain sebagainya. Ini sih juga menjadi PR saya, teman-teman, ketika di perkampungan khususnya di daerah saya ada kasus seperti ini sudah menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan edukasi semacam ini dan memberitahukan pertolongan pertamanya seperti apa. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.